Hai, kembali lagi dengan channel How Robotics. Hari ini kita akan mengupas tuntas lebih detail mengenai penggunaan DJI Matrix 300 khususnya dalam penggunaan security dan safety. Jadi kita akan membahas fitur-fitur AI apa saja atau fitur-fitur khusus untuk industri pengamanan, public safety, dan juga security. Sekarang kita akan spesifik membahas lebih lanjut tentang spesifikasi kameranya sendiri, yaitu Zenmuse H20T. Zenmuse H20T memiliki 4 lensa sekaligus dalam satu kamera. Kamera wide, lensa hybrid optical zoom, ditambah dengan kamera thermalnya. Yang paling penting dengan laser rangefinder. Jadi laser rangefinder ini memang diperuntukkan untuk membaca koordinat dari subjek atau objek yang dituju. Nah, lasernya sendiri bisa mendeteksi objek dengan jarak 1,2 km atau 1200 meter. Seperti kita lihat pada contoh, kita mencoba untuk zoom ke satu ladang golf yang memang diperkirakan memiliki jarak dari drone itu sekitar 1,5 sampai 2 km. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam jarak tersebut kamera H20T ini masih memberikan gambar yang sangat jelas, yang sangat jernih, dan juga masih dapat mendeteksi objek atau subjek dengan sangat bagus. Karena kamera ini juga selain memiliki 23 kali optical zoom, dilengkapi juga dengan fitur digital zoom. Jadi total zoomnya sendiri bisa mencapai 200 kali optical hybrid digital zoom. Nah, pada cuplikan berikut ini juga kita dapat melihat bahwa sistem akan secara otomatis mencari subjek atau objek yang sudah di-lock sebelumnya. Misalkan subjek itu terhalang objek lain sekalipun, misalkan terhalang pohon. Nah, sistem akan secara otomatis mencari dan lock kembali kepada subjek atau objek yang sudah di-lock sebelumnya. Nah, pada bagian kiri bawah layar, di layar monitor kita bisa juga melihat ini data koordinat dari subjek yang kita tuju atau yang kita pantau. Jadi laser rangefinder di sini bermain ya. Laser rangefinder akan dapat memberikan informasi koordinat atau lokasi pada peta yang terintegrasi itu sesuai dengan arah kameranya. Jadi kalau drone lainnya itu hanya bisa memberikan informasi koordinat dari drone-nya sendiri, tapi baru DJI Matrix 300 dengan H20T ini yang dapat memberikan informasi koordinat dari subjek atau objek sejauh maksimal 1,2 km. Tidak sampai di situ, koordinat tersebut juga dapat di-save lalu di-share secara real time menggunakan software live streaming dari DJI yaitu DJI Flight Hub. Jadi bayangkan misalkan operator di lapangan itu mendapatkan lokasi koordinat dari sesuatu yang diinginkan, itu nanti bisa di-save sebagai pinpoint. Nah, ini salah satu fitur yang diberikan. Nah, pinpoint ini berisikan data koordinat dapat di-share secara langsung ke tim lain atau ke pusat, atau ke headquarter, command center, dan lainnya. Kalau drone pada umumnya ini menggunakan sistem visual anti-collision, itu ketika malam dia tidak akan mendapatkan cahaya cukup untuk dapat menggunakan sistem anti-tabrak tersebut. Tapi Matrix 300 kita buktikan dapat diterbangkan di malam hari dan objek di sekitarnya masih terbaca dengan sangat baik. Artinya drone ini sangat aman digunakan di malam hari. Kita juga bisa lihat drone ini dilengkapi dengan safety beacon. Itu sudah integrated di bagian atas. Ini safety beacon ini gunanya dia akan memberikan fitur kelap-kelip seperti pesawat komersial pada umumnya. Jadi pilot dapat dengan mudah melihat posisi drone karena walaupun gelap sekalipun itu drone-nya akan memberikan cahaya ya. Nah, safety beacon ini dapat dinyalakan atau dimatikan tergantung kebutuhan dari operator. Yang kedua adalah sensor kamera hybrid optical sendiri itu memiliki fitur night scene. Di cuplikan berikutnya kita akan mencontohkan seperti apa sih penggunaan kamera thermal ini untuk pemantauan malam hari. Nah, kita lihat pada video ini mengarah ke lapangan yang sangat gelap, lalu kita switch ke kamera thermal, baru dapat kita temukan adanya manusia di situ. Jadi kamera thermal dengan sangat mudah akan mendeteksi manusia tersebut di mana kamera RGB tidak bisa menangkap gambar apapun atau sangat pitch black gelap. Misalkan kita hanya mau mendeteksi manusia, nah itu sistem H20T ini dapat kita buat kameranya akan gray out semua dan yang nyala hanya temperatur si manusia tersebut, itu bisa untuk memudahkan kegiatan pencarian atau kegiatan deteksi untuk security atau kegiatan pencarian dalam rangka search and rescue. Tidak sampai di situ aja, kamera thermal sendiri memiliki beberapa palet warna yang dapat kita ganti-ganti sesuai kebutuhan. Nah, dalam contoh cuplikan ini kita dapat melihat beberapa contoh palet warna yang berbeda-beda untuk memudahkan kegiatan deteksi. Atau misalkan untuk mendeteksi mobil pada malam hari, kita juga dapat set palet warna tersebut hanya mendeteksi suhu panas yang cukup panas ya. Dalam hal ini yang dideteksi adalah suhu dari mesin mobil tersebut. Nah, kita bisa lihat suhu dari mesin mobil tersebut
terlihat sangat merah karena yang dibaca hanya jangkauan temperatur dari mesin mobil tersebut atau jangkauan temperatur dari panas mesin mobil tersebut. Nah, bisa dilihat di cuplikan ini kita menggunakan fitur split. Jadi dalam monitor remote controller itu kita bisa lihat sebelah kiri adalah hasil gambar dari kamera thermal dan kanannya adalah hasil gambar dari kamera RGB-nya. Nah, untuk deteksi objek mobil sendiri, ini sistem AI-nya cukup mumpuni. Jadi walaupun mobilnya bergerak dengan sangat cepat, ketika kita sudah lock ke satu objek mobil atau kendaraan yang kita tuju, walaupun mobilnya melaju dengan sangat cepat, ini kameranya akan mengikuti ya pergerakan dari mobil ini. Tanpa adanya fitur ini, kadang pilot suka susah untuk mengikuti objek karena terlalu kencang mobilnya, tapi dengan ada sistem ini, operator akan sangat dimudahkan ya untuk selalu keep fokus kepada subjek atau objek pemantauan yang dituju. Jadi kami dari Halo Robotics sebagai golden distributor DJI Enterprise di Indonesia sangat merekomendasikan DJI Matrix 300 ini untuk keperluan security di multiple industries. Contohnya pengamanan di perkebunan untuk melihat subjek atau objek yang seharusnya tidak ada di dalam lahan perkebunan. Lalu untuk area-area of fitness lainnya seperti area fasilitas minyak dan gas, area pertambangan, juga area-area power plant. Untuk informasi lainnya, silakan kunjungi website Halo Robotics di bawah ini.